semua, selamat pagi. Nama saya Teberia Hia. Saya salah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya mengajar di SD Negeri 071174 Lasara. Saya sedang praktek mengajar sekarang di kelas 4 dengan materi bagian tumbuhan. Penasaran dengan pembelajaran saya? Yuk ikuti saya terus. Salah satu di antara anak-anak harus memimpin doa. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Tiara. Nah, yang lain bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah sampai di sekolah Al-Fatihah yang semua berkait dengan kami terpilih karena belas kasihan kepada kami. Tidak bosan dari kami selain syukur Bapak. Bapak, kami sadar bahwa banyak dosa yang telah kami berbuat, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Pada kesempatan ini kami mohon untuk mengampuninya kepada kami, semua sehingga tidak menjadi penghalang berkat bagi kami. Bapak, kedua orang tua kami telah menjadikan kami berlalu kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, umur yang panjang, bahkan kita dari segala penyakit dan percobaan, supaya bisa senantiasa mencari Bapak kami. Bapak, guru kami yang telah menjadi kami berlalu dari kesehatan, kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, serta bisa mengajarkan kami dengan lebih baik lagi. Teman-teman kami yang lulus pelajar, kalau mereka sakit, sebuah lapar di mereka, kalau mereka malas kepulang tiba-tiba, agar bisa bersama-sama dengan kami lagi. Bapak, sebentar lagi kami mulai terus belajar mengajar kami, semoga Bapak yang mengajar kami berlaku kepintaran supaya kami bisa menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang saya sebutkan namanya dijawab ya. Faiz, Hadir, Bu. Stephen, Hadir, Bu. Edwin, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Penta, Hadir, Bu. Leli, Hadir, Bu. Preci, Hadir, Bu. Nais, Hadir, Bu. Milan, Hadir, Bu. Raymond, Hadir, Bu. Jaya. Hadir, Bu. Ya. Satu lagi Nian. Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ikuti satu video dengan melakukan gerakan dan berdiri semua biar lebih semangat. Yang semangat ya, yang semangat.
Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu akan tanyakan kepada kalian. Apa saja jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu? Siapa yang bisa? Oke, saya silakan. Pohon bunga rumput. Oke, yang lain siapa lagi? Sebut. Iya, apa? Pohon rambutan, pohon jeruk, pohon mangga. Oke, bagus. Siapa lagi? Silakan. Sayuran, tebu, pohon durian. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apa saja jenis tumbuhan yang merupakan bahan makanan? Siapa yang tahu? Sebut. Oke, apa? Pisang, Pisang, apa lagi? durian, Durian, apa lagi? Jeruk, siapa lagi? Pepaya, terus? manggis. Oke, masih banyak lagi jenis tumbuhan yang merupakan bahan makanan. Terus, apa saja makanan favorit kalian yang berasal dari tumbuhan? Singkong. Oke, singkong, apa lagi? Durian, Durian, apa lagi? apel, Mangga, terus? Apel, pepaya, pepaya, terus? Anggur, apa lagi? Pisang. Pisang, mangga. mangga. Oke, tepuk tangan. Merupakan bahan makanan. Terakhir, apakah kalian pernah makan bagian bunga tumbuhan? Pernah? Pernah, Bu. Pernah apa? Bunga pisang. Bunga pisang, apa lagi? Telepon. Bunga kol, terus? Pepaya. Bunga pepaya, ya betul. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, bagian bunga itu banyak sekali jenisnya, termasuk pernah lihat brokoli? Nah, itu bunga yang masih belum mekar. Pernah lihat wortel? Itu tumbuhan yang merupakan batangnya yang merupakan bahan makanan. Pernah lihat kentang? Kentang itu menyimpan makanan di bagian A. Oke. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu pertama sekali peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh daripada tumbuhan. Kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan terakhir, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta Nah, sekarang kita lihat ini adalah satu tumbuhan yang disertai dengan bagian-bagiannya. Nah, kita perhatikan mulai dari ini apa namanya? Nah, tahu ini apa? Nah, terus ini buah. Daun. Di sini juga ada Nah, di sini ada pertanyaan. Anak-anak, apa saja kan bagian tumbuhan yang tidak ada pada gambar ini? Siapa yang tahu? Oke, berdiri. Semua ada. Oh, semua ada. Berarti di sini semua ada. Ada akarnya. Ada bijinya? Ada bijinya? Di dalam buah. Semua. Berarti semua bagian tumbuhan di tumbuhan ini lengkap. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita tonton satu video. Nah, silakan tonton, simak, dan pahami supaya dimengerti. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ada katanya ya. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita
manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Kita lihat ya. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Nah, ini batangnya. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, baik anak-anak, informasi apakah yang kamu dapatkan dengan menonton video ini? Apa? Termasuk fotosintesis. Apa lagi? Bagian-bagian tumbuhan. Apa saja jenis bagian tumbuhan itu? Apa? Buah. Apa lagi? Bunga. Oke. Batang, terus akar dan daun. Ya, tepuk tangan ini buat saya. Nah. Anak-anak, kita tahu ada beberapa jenis bagian tumbuhan yang telah kalian lihat melalui video. Mulai dari akarnya, fungsinya apa? Untuk menyerap air. Nah, seperti manusia juga, dia mengambil makanannya dengan tangannya. Tetapi kalau tumbuhan, mengambil makanan dengan langsung makanannya itu dioper ke batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai alat transportasi yang mengiring. Seperti kita kalau mau kemana, harus pakai alat transportasi seperti sepeda motor, seperti sepeda dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Dia mengoper itu makanannya ke bagian daun dengan menggunakan batang. Selanjutnya adalah daun. Nah, daun itu sangat berfungsi bagi tumbuhan, termasuk penyediaan oksigen. Kita ini bernafas dengan menggunakan oksigen. Ini bantuan daripada tumbuhan. Nah, selain daun baru ada buah. Masuk
makan itu buah apel, buah mangga, anggur dan lain-lain. Itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Di situ dia menyimpan makanannya yaitu di buah. Lalu selanjutnya adalah bunga. Tahu bunga kan? Si bunga menurut video tadi siapa yang bisa? Sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di bunga itu terjadi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan sekarang. Nah, ini kamu kerjakan sekarang. Ya. Oh ya. Ini. Nah, ini LKPD ini kamu kerjakan, ibu kasih waktu selama 10 menit. Nah, kerjakan, baca dan kerjakan. Jangan lupa tulis namanya. Ada di situ tempat nama. Nah, silakan dikerjakan. Ayo anak-anak dikerjakan ya. Berapa soal di situ? 3. Nah, oke, ibu kasih waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Bu, Ya, udah selesai, Bu. sudah selesai ya. Bagi yang sudah selesai dikumpulkannya ya. Nanti sekaligus untuk mengumpulkan itu LTK-nya. Ya, Bu. Ya. Jangan lupa tulis nama. Ya. Edwin. Tulis nama, ditulis namanya. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah selesai. Sudah ya. Nah, ditunggu ya. Masih ada kawannya yang belum selesai. Kerjakan, biar lebih cepat. Lebih cepat lebih bagus ya.
lagi, 2 menit lagi waktunya. Bu, sudah selesai kok, Bu. Sudah? Oke, dikumpulkan ini. Tiara, kumpulkan Tiara. Sudah. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyanyi. Tahu lagunya Lihat Kebunku? Tahu. Silakan berdiri biar semangat. Lihat kebunku tiga-tiga ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semangat lagi. Lihat kebunku tiga ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semangat. Semangat! Duduk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sekarang kita bentuk kelompok, masing-masing kelompoknya 4 orang. Nah, biar lebih ini praktis, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, masing-masing 4 orang ya. Nah, ini bahannya masing-masing kelompok ini ya. Ya. Digunting lagi tepungnya, terus, nah ditumpuk-tumpuk ya. Nah, dengarkan sebelum mengerjakan, dengarkan ini penjelasan dari Ibu. Nah, di sini Ibu telah menyediakan gambar daripada ini bagian tumbuhan. Nah, tugasnya kamu gambar ulang ini gambar yang sudah ada di sini di karton Manila. Kemudian nanti ada bagian-bagian daripada tumbuhan itu kamu tempel. Nah, seperti di sini kamu tempel nanti bagian apa ini yang ada ini garisnya ini. Pasti ini daun. Nanti sudah ditulis di situ daun, tinggal lengketkan di mana bagian daunnya, di mana bagian akarnya, di mana bagian bunganya. Mengerti? Mengerti. Ya. Digambar. Nah, anak-anak, di sini sudah ada beberapa tulisan bagian-bagian daripada tumbuhan. Nah, silakan digunting nanti dan ditempel di gambar yang kamu buat. Mengerti? Mengerti. Gambar.
gambar ini. Nah, setelah digambar, nah contohnya sudah digambar ini, nah tempel nanti di sini mata, tempel di sini nanti dua ya. Nah digambar ya, digambar. Salah satu yang menggambar, tidak semua menggambar ya. Terus ada yang menggunting, ada yang menilai nanti.
semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, kemarin Ibu sudah kasih tugas, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, ada yang belum siap? Tidak, Bu. Nah, sekarang kalau sudah siap, Ibu kasih tugas. Di tugas kelompok itu gambar sebatang tumbuhan kan? Silakan diwarnai sebagus mungkin dan secantik mungkin sesuai dengan contohnya daun, warnanya tidak mungkin dikasih merah kan? Ya, harus warna hijau. Nah, masing-masing kelompok mewarnai dan mengusahakan supaya gambarnya paling bagus. Diwarnai semua. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Sudah siap semua? Nah, sekarang mari kita saksikan presentase dari kelompok Anyelir. Nah, kelompok Anyelir dipersilakan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada kelompok Anyelir dipersilakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Anyelir. Nama saya Neneng Mandaili. Saya bersama Mandaili. Nama saya Kanek Kawatol Daili. Nama saya Gabriel Teresia. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah sebatang tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Mulai dari akar, fungsinya adalah menyerap air dan berhara dari dalam tanah. Fungsi batang adalah sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembang biak tumbuhan. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan makanan pada cadangan pada tumbuhan. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok Anyelir. Jikalau ada pertanyaan, saran, dan kritik, dipersilakan. Nah, tepukan buat kelompok Anyelir. Nah, kalau ada pertanyaan dari kelompok Alamanda dan kelompok Anggrek, dipersilakan diterima oleh kelompok Anyelir. Ada? Tidak ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada, berarti kepada kelompok Anyelir dipersilakan kembali tepuk tangan buat kelompok Anyelir. Sekarang dipersilakan kepada kelompok Anggrek untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah, semangat ya kelompok Anggrek. Baik teman-teman, kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Tiara Grisdaili. Nama saya Nesman Gule. Nama saya Francis Yondaili. Nama saya Selina Tesetaili. Baik, ini adalah gambar sebatang tumbuhan. Ada beberapa bagian, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Masing-masing ini ada fungsinya. Akar berfungsi mengambil air dan zat hara dari dalam tanah. Batang berfungsi alat transportasi pada tumbuhan. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Bunga alat perkembangan biakan tumbuhan, dan buah tempat penyimpanan makanan cadangan. Baik, kalau ada saran kritik, dipersilakan. Nah, baik, kasih tepuk tangan dulu buat. Nah, kelompok Anggrek mempersilakan kepada kedua kelompok yang lain jika ada pertanyaan atau masukan, dan dipersilakan. Saya Bu. Di mana terdapat biji dalam gambar itu? Nah, baik. Pertanyaan dari salah seorang teman dari kelompok Alamanda. Dia menanyakan di manakah letak biji daripada tumbuhan itu. Dari kelompok Anggrek, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari salah seorang temannya? Oke, silakan. Karena biji itu terdapat di dalam buah. Nah, biji itu terdapat di dalam buah. Nah, itu benar sekali jawabannya bahwa biji itu terdapat di dalam buah. Biji itu diselimuti atau dilindungi oleh daging buah tumbuhan. Mengerti? Mengerti. Kasih tepuk tangan.
Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Kepada kelompok anggrek, terima kasih atas jeripayanya, upayanya untuk mengerjakan lembar kerjanya dan kembali ke tempat. Nah, kelompok apa yang masih belum? Nah, sekarang dipersilakan untuk kepada kelompok Alamanda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Silakan. Baik, kami dari kelompok Alamanda, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok kami. Nama saya Stephen Andar Theodori Daily. Nama saya Finalis Daily. Nama saya Prikas Daya Lawang. Nama saya Faisal Daily. Baik, ini adalah sebatang tumbuhan. Ini adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Masing-masing memiliki fungsi. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Fungsi batang adalah sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. Dari teman-teman, kalau ada saran dan kritik kepada teman-teman dipersilakan. Ada. Nah, silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari kelompok Anyelir. Nanti siap-siap dari kelompok Alamanda untuk menjawab pertanyaan. Disilakan. Mengapa tumbuhan itu tetap berdiri kokoh meskipun ada angin yang kencang? Nah, dari kelompok Alamanda ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan, Faiz. Karena tumbuhan itu memiliki akar yang kuat. Nah, karena tumbuhan itu memiliki akar yang kuat. Nah, pas? Oke. Nah, itu jawaban dari kelompok Alamanda. Tumbuhan itu tidak pernah goyah atau tidak akan roboh jika kena angin yang tercampur karena dia memiliki akar yang kuat. Seperti pada gambar ini, dia memiliki akar yang banyak, ada akar seratus dan ada akar tunggal. Nah, ada lagi pertanyaan? Iya. Nah, kasih tepuk tangan buat kelompok. Nah, kepada kelompok Alamanda kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke tempat. Nah, baik. Masih semangat? Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Nah, kepada anak-anak kami undang untuk berdiri. Dan
informasi yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Tiara. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhannya itu ada beberapa ya. Mulai dari tumbuhan. Nah, masing-masing dari kelima atau keenam bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda, betul? Nah, seperti fungsi akar apa ini, Faiz? Mengambil air dan zat hara dari dalam tanah. Betul sekali, tepuk tangan buat Faiz. Ya, selanjutnya batang. Siapa yang bisa ini? Yang masih ingat batang? Oke, Nian, apa itu batang? Fungsi batang. Sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Betul sekali, tepuk tangan buat Nian. Transportasi pada tumbuhan. Selanjutnya daun. Siapa yang bisa? Oke, Raymond. Apa fungsi daun? Tempat terjadinya fotosintesa. Betul sekali, tempat berikut. Oke, Milan apa? Sebagai alat pembiakan tumbuhan. Nah, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Tepuk tangan buat Milan. Alat terakhir apa? Bunga. Siapa yang tahu buah? Saya, Bu. Oke, Penta. Betul sekali, tempat makanan. Nah, seperti itu yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nah, pertama sekali, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Betul? Nah, bagus. Kemudian, bagian kegiatan pembelajaran apa yang paling kamu sukai pada hari ini? Suka dengan diskusi? Bagus. Berarti yang paling kamu suka apa? Salah satunya adalah diskusi tentang gambar tumbuhan yang kamu kerjakan setiap kelompok tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu evaluasi. Ada beberapa soal yang sudah Ibu sediakan dan kamu kerjakan secara individu. Saya atau Ibu kasih waktu selama 3 menit. Siap? Nah, silakan dikerjakan secara individu ya. Jangan lupa nanti ditulis namanya. Jangan lupa juga waktunya hanya 3 menit. Nah, sekarang dikerjakan. Ingat waktunya hanya 3 menit. Kerjakan mulai dari sekarang. Semangat ya. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dikubur. Salah seorang Tiara kubur ini.
Nah, karena pembelajaran kita juga sudah berakhir, maka sekarang kita akan masih semangat? Tepuk semangat, berdiri semua. Tepuk semangat ya. Ya, Bu. Nah, ada yang mau semangat. Nah, semangat. Kita mulai. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa penutup. Nah, dari salah seorang ke anak-anak kami untuk memimpin doa ke depan. Siapa? Oke, silakan. Kita bersatu dalam doa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami kembali mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan setelah kami berdoa masing-masing, kau menyertai kami di jalan perjalanan. Tuhan juga orang tua kami yang berikan mengincar setiap hari, memberikan kekuatan, kesehatan, agar bisa mensiapkan kami dengan lebih berat. Tuhan juga memberkati segala penyakit Tuhan. Tuhan juga guru-guru kami yang mendidik setiap hari, berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan bisa menjadi kami dengan lebih berat. Tuhan juga teman-teman kami yang dulu sempat ada, mereka sakit sembuhkanlah mereka. Mereka malas Tuhan kita juga tidak bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan juga diskusi kami yang telah kami berbuat di depan, bagi sengaja maupun tidak bersengaja. Pada kesempatan ini kami mohon mengampuni kepada kami semua tidak menjadi pengalaman berkat kita. Tuhan menolak doa-Mu yang tidak sempurna, karena di dalam nama Tuhan Yesus bersama dan menembus dosa-dosa kami. Amin. Oke, kembali ke tempat. Kalian boleh kembali ke rumah. Dan ibu berpesan, hati-hati di jalan, jangan kemana-mana. Dan sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian.